Ya anak-anak, selamat pagi, semangat pagi semua. Seperti biasa mari kita awali hari kita dengan mendengarkan sebuah pujian dan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa oleh J. Isbandi. Silahkan J. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati supaya bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih J. Mari kita mendengarkan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya anak-anak, itu adalah sebuah pujian yang berjudul Ketika Ku Hadapi, atau Janji-Mu seperti fajar. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dikutip dari Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini dikutip dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku
karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya anak-anak, firman Tuhan pagi ini yang dikutip dari Amsal pasal 3 ayat yang 1 sampai yang ketiga, intinya adalah tentang kesetiaan. Intinya adalah tentang kesetiaan. Di situ perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, jadi begini. Oke, maaf kameranya terganggu, akhirnya mati. Sebentar. Ya. Jadi firman Tuhan pagi intinya tentang kesetiaan, tapi di situ kalau diperhatikan dengan baik-baik, perhatian Tuhan selalu bilang, kita itu harusnya sangat banyak bersyukur ya. Pertama, kita sudah dipercayakan kehidupan kita, kehidupan kepada kita, nafas kehidupan dan banyak hal lain. Selain nafas kehidupan yang paling berharga, nyawa ini dan fisik ini, kita juga bersyukur atas misalkan harta benda yang dititipkan kepada kita, atas keadaan, atas orang tua, atas orang-orang di sekitar kita, kakak dan adik, kita harusnya bersyukur. Lalu apalagi yang Tuhan bilang? Setelah itu semua ada, lalu kalau kamu bersyukur terus menjalankan perintah saya, akan ada hadiah yang lebih banyak. Jadi seperti tidak sia-sia, jadi kita, oke, saya jalan sesuai, jadi misalkan sesuai rule-nya Tuhan. Oke, sesuai rule-nya Tuhan sudah pasti kita tidak akan bermasalah. Jadi kalau kita jalan sesuai aturannya Tuhan, kita sudah tidak ada dalam masalah. Masalah baik di duniawi apalagi di surgawi. Ya, setelah itu kita dapat bonus lagi. Di situ Tuhan menjanjikan apa? Akan diberikan kepadamu umur yang panjang, lanjut usia, serta sejahtera. Hidup yang sejahtera yang ditambahkan bagimu. Nah, intinya adalah apa? Bersyukur atas apa yang ada dan setia kepada yang sudah Tuhan firmankan dan tinggalkan kepada kita semua. Itu saja. Berkaca dari firman itu, kita lihat di dalam grup kelas kita, Mister melihat, misalkan pagi-pagi, Mister mau ingatkan kepada kita, di sini sudah ada Elias, Giri belum bergabung kah, dan anak-anak Mister yang lain. Coba diperhatikan, setiap pagi sekarang sudah mulai longgar Mister lihat. Dengarkan baik-baik, Mister akan tegaskan hari ini, bahwa, hadir di Zoom itu dengar baik-baik, itu sudah kesepakatan dan sudah diatur, sudah aturan ya, 7.30, ingat baik-baik itu. Sudah disepakati dan sudah menjadi aturan bahwa hadir di Zoom itu 7.30. Hanya anak-anak yang sama saja. Hanya anak-anak yang sama saja. Yang hadir tepat waktu ya. Ketua kelas misalkan salah satu contoh yang baik ketua kelas. Ketua kelas selalu paling pertama biasanya. J. Isbande di sana, Dewika. Orang-orang yang sama. Lingga Mister Lia juga agak longgar-longgar beberapa hari ini ya. Akhir-akhir ini. Pagi maupun siang. Beberapa siang Mister Lia sudah leave. Elias di sini, Elias Giri, seperti contoh tadi pagi. Elias dan Giri, sudah dengan ini apa? Sudah dengan cepat pagi-pagi mereka sudah bunyi di grup. Tetapi lihat, bergabungnya tidak 7.30, lalu lihat Giri juga belum bergabung sampai saat ini. Nah, itu. Dan juga beberapa anak yang lain ya. Ketika chat di grup bunyinya cepat sekali, tetapi ketika Zoom, tugas dan yang lain-lain mulai. Tugas dan yang lain-lain mulai ini apa ya. Lihat, itu sudah tidak ada kesetiaan. Nah, ketika sudah tidak ada kesetiaan di sana, ada masalah di sana. Tidak ada ketertiban di sana. Ketertiban yang maksud lihat baik-baik. Pasti ada beberapa anak yang belum tertib tugasnya dan lain-lain. Nah, oke, Giri sudah bergabung. Giri, selamat bergabung Giri. Ya. Tuh, connecting ya. Giri, selamat bergabung Giri. Jadi Mister sekali lagi sampaikan bahwa ada hanya anak-anak yang sama yang mulai bergabung 7.30. Selain itu tidak ada bergabung 7.30. Ingat baik-baik sekali lagi, Mister mau tekankan bahwa kita sudah sepakat dan itu sudah menjadi aturan 7.30 ada di Zoom. Sehingga pagi ini firman kita telat karena itu. Karena anak-anak Mister melihat hanya beberapa anak, segelintir anak. Akhirnya sudah beberapa anak yang sudah bergabung 7.30, 7.35 maksimal kita sudah harus mulai.
Ya. Nah, tetapi Mister lihat di grup itu bunyinya bahkan tengah malam. Tengah malam sampai pagi-pagi sebelum Zoom juga sudah bunyi di grup. Sudah mulai ganggu-gangguan dan lain-lain ya. Tetapi ketika di Zoom sudah mulai, Mister melihat anak-anak Mister ini kebanyakan sudah mulai tidak tertib. Kehadiran di Zoom, ya kehadiran di Zoom, lalu mungkin tugas dan lain-lain juga sama, ya tugas dan lain-lain. Ada beberapa guru yang sudah mulai mengeluh, ya tentang tugas dan lain-lain. Lalu nilai yang didapat saat ulangan dan lain-lain, ya. Itu artinya apa? Perhatikan, sudah tidak setia. Seperti Tuhan tadi bilang di dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama dan yang ketiga. Hiduplah dalam rule, dalam aturan, setia dan bersyukur. Maka kamu tidak ada dalam masalah. Nah, contoh yang paling real seperti ini. Nah, ketika kamu sudah kelihatan tidak setia, hadir di Zoom telat, lalu tidak ada kabar, tidak hadir tetapi tidak ada kabar ke Mister, ya. Tidak ada kabar ke Mister, malah yang mengabari temannya dan temannya belum mengabari Mister. Nah, ingat baik-baik, semua yang terjadi di dalam kelas, kamu izin karena ada sesuatu, oke boleh silahkan, tetapi kabari Mister, supaya nanti Mister tidak mencari apalagi guru-guru yang mengajar. Ingat itu baik-baik, ya. Oke, ya itu yang Mister sampaikan, karena bertepatan dengan itu maka Mister mencari firman ini tepat, tentang setia, hidup di dalam aturan, supaya semuanya aman-aman saja. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Nafas kehidupan, fisik yang Engkau berikan kepada kami, orang tua, kakak, dan adik-adik kami, harta benda yang Engkau titipkan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur atas itu semua. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami agar kami selalu setia dan hidup seperti dalam firman-Mu, hidup di dalam aturan, hidup di dalam rule. Karena ketika hidup dalam rule dan aturan, Engkau sudah menyampaikan kepada kami bahwa kami tidak akan ada dalam masalah, bahkan kami akan mendapatkan bonus umur yang panjang dan kesejahteraan. Limpahkanlah berkat-Mu itu kepada kami semua agar kami sadar, agar kami selalu hidup tertib di dalam aturan dan berbagai macam. Ya. Limpahkanlah berkat semangat, senyum, kekuatan kepada kami hari ini agar kami dapat melalui pembelajaran pada hari ini Kamis tanggal 3 September dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan bebas mengaktifkan video atau tidak. Mister harap tidak meninggalkan kelas. Oke, dengarkan baik-baik. Ya, minggu lalu kita sudah bahas ini ya. Sudah Mister jelaskan juga secara praktis. Ya, sekali lagi budi pekerti adalah ilmu praktis terkait dengan sikap atau perilaku. Jadi yang terpenting di sini adalah penerapan. Banyak pun kamu belajar teori, tapi kalau kamu nggak mau menerapkannya percuma. Hanya untuk memenuhi otak saja dan dalam waktu dekat bisa lupa. Tapi kalau kamu terapkan itu akan kamu ingat. Nah, minggu lalu Mister sudah ajarkan tentang macam-macam tanggung jawab, hanya terbagi dua saja. Ya, tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada sesama. Tapi sesama ini bisa dikembangkan luas sekali. Baik itu kepada orang tua, kepada guru, kepada mentor, kepada apa saja. Yang jelas itu sesama. Nah, ternyata setelah Mister pelajari, setiap tahun ada saja model siswa itu tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang Mister nggak sabar menghadapinya, kadang-kadang sabar dan maklum, oh ya mungkin dia belum memahami makna pendidikan. Tapi ada siswa yang nggak paham-paham sampai dia lulus, itu pun lulusnya karena kasih karunia. Dengan kata lain, ya udahlah, kalau nggak lulus bikin repot juga ini anak. Seperti itu. Dapat nilai pun dia, nilai KKM. Nilai KKM-nya pun itu karena sudah diangkat guru, sudah kerjakan tugas berkali-kali. Baru dia dapat nilai KKM. Jadi nilainya di raport itu bukan nilai pencapaian yang maksimal atau sekali kerjakan. Bahkan udah diremedi pun tetap nggak tuntas. Ini kan ada siswa begitu.
ini tanggung jawabnya gimana gitu. Kadang-kadang misal tuh sedih lihat dia, kadang-kadang jengkel juga. Misalnya hari ini anak itu mengikuti ulangan. Enggak dapat nilai maksimal. Malah KKM pun enggak. Misalnya tahu ya KKM ya. KKM itu adalah nilai pencapaian minimum. Artinya minimal kamu dapat nilai segitu. Kalau kelas 7 KKM-nya 75. Kamu mapel apapun minimal seharusnya 75. Minimal. Tapi itu nilai yang paling standar. Tapi ada siswa yang mengikuti ulangan 75 pun nggak dapat dia. Malah 50, 40, 30, enjoy pula itu. Lalu gurunya kasih tugas tambahan. Ini kerjakan. Ada yang remedial, ada yang kerja tugas tambahan. Untuk memulihkan nilainya yang 50 misalnya. Sudah dikasih tugas tambahan, dikasih remedial. Jelek ngerjakan tugas. Nggak bisa menjawab. Akhirnya tidak dapat 75, dikasih tugas lagi sama saja. Dan terakhir mungkin dia kerjakan lagi, akhirnya ya sudahlah kasih 75. Tapi artinya begini, anak ini tidak bertanggung jawab. Kok bisa mengerjakan tugas selama itu? Energi banyak terbuang, gurunya makin sibuk, membuat tugas lagi untuk dikerjakan siswa. Yang seharusnya guru bisa menghandle yang lain, yang seharusnya guru bisa mengembangkan yang lain. Kok ngurusin siswa ini terus dia? Dan kamu juga seharusnya bisa mengembangkan yang lain, potensimu bisa kamu kembangkan. Supaya waktumu nggak habis ngerjain tugas itu doang. Mamamu udah marah, gurumu sudah marah, tetap aja kamu nggak paham-paham. Ini kan anak yang ya menurut Mister kacau ditambah balau, jadi kacau balau ya. Mister harap di angkatan kalian ini berkurang lah. Di kelas ini bila perlu tidak ada. Bisa nggak tahu ini. Kayaknya ada beberapa ya. Oke, ini terkait dengan yang kemarin. Nah sekarang ini tugasnya, coba perhatikan semua. Oke, mohon diperhatikan. Mister akan jelaskan secara singkat. Ya, nanti kalian bergerak mengerjakannya. Mister kasih durasi sekitar 30 menit. Mudah-mudahan selesai ya. Nanti kalau udah selesai sebelum 30 menit, kita langsung bahas. Oke, tugasnya menganalisa kasus remaja yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sekolah. Jadi kasusnya adalah remaja yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sekolah. Ini kasus. Kasus artinya masalah. Ini masalah yang terbesar di dalam dunia pendidikan. Ada remaja tak mau mengerjakan tugas sekolah. Siapa remaja itu kalian? Tapi apakah kalian termasuk yang tidak mengerjakan tugas sekolah? Kalau mungkin satu tugas, dua tugas karena dia nggak hadir atau apa gitu, nggak masalah. Ini sudah jadi budaya. Hampir banyak mapel yang jengkel lihat ini anak. Seperti beberapa hari lalu ada guru yang datang ke Mister. Anak itu terus disebut. Anak ini Mister, ini kok nggak ngerjain tugas. Bukan satu dua guru. Banyak guru yang datang ke Mister memberitahu anak ini loh Mister, ini. Anak ini udah dikasih tahu pun iya miss gitu. Tapi nggak dikerjakan. Nah ini bahaya sekali. Oke. Nah, kerjakan tugas analisa kasus remaja yang tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sekolah ini dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sudah Mister siapkan. Oke. Pertanyaan ini. 1. Apa yang menyebabkan remaja tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah? Apa penyebabnya kira-kira? Apa yang menyebabkannya? Anak ini kok nggak mau ngerjain tugas gitu. Coba kamu analisa. Lalu yang kedua, apa dampaknya? Dampak negatif nak ya. Dampak negatif buat anak tersebut jika remaja tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah. Apa dampak negatifnya buat dia? Ya. Yang ketiga, apa solusi bagi remaja agar bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah? Ya. Apa solusi jalan keluarnya supaya dia rajin gitu loh. Nggak males lagi ngerjakan tugas sekolah. Itu apa solusinya? Coba kasih solusi. 4. Apa nasihat firman Tuhan yang tepat agar remaja bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah?
Oke, nasihat firman Tuhan ini mengambil ayat firman, lalu kamu masukkan itu jadi nasihat. Ya, sekali lagi nomor 4, cari ayat Alkitab, masukkan alamatnya dan bunyinya, ya, untuk menjadi nasihat bagi remaja yang tidak mengerjakan tugas tadi. Ya, pasti ayatnya berbeda-beda. Kamu bisa cari, ya, melatih diri untuk mencari ayat Alkitab. Jangan asal cari ayat, takutnya nggak cocok untuk nasihat bertanggung jawab. Apa saja, nggak mesti harus bunyinya bertanggung jawab lah, enggak. Ya, jadi banyak kata-kata yang bisa digunakan yang mengarah kepada motivasi buat dia, gitu. Ya, silakan di screenshot dulu. Ini gimana ini? Nggak bisa nih. Oke, silakan di screenshot dulu, di screenshot. Soalnya Mister sebentar akan stop share. Silakan di screenshot. Langsung kamu kerjakan di kertas 1 lembar. Jangan lupa nama dan kelasmu. Langsung kirim ke nomor WhatsApp Mr. Ronald kalau sudah selesai. Ya. Ya, sudah? Mister, Ya, Nak. boleh nggak kita tulis di buku? Boleh. Oh iya, sorry. Di buku maksud Mister, bukan kertas 1 lembar. Bukan disobek ya. Ya, silakan di buku. Di buku tulismu dibuat, lalu nanti difoto ya kalau udah selesai, kirim ke Mr. Ronald. Untuk nomor 4, wajib ayat firman Tuhan, bukan kata-katamu ya, tapi ayat yang kamu ambil untuk menjadi nasihat supaya remaja bertanggung jawab. Oke, sudah di screenshot? Kalau sudah, Mister keluar nih, stop share. Sebentar, ini yang di atas ini menganalisa kasus remaja ya. Ini agak susah ini gesernya ini. Dia nggak bisa digeser. Oke, sudah ya? Sudah di screenshot ya? Nah, untuk ini langsung dijawab saja. Nggak usah kamu salin lagi pertanyaannya, langsung dijawab saja di bukumu. Nanti ya pertanyaannya baca dari screenshot yang kamu telah lakukan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini bernilai, ada nilainya. Jadi nilai terbaik adalah jawaban terlengkap. Tolong jangan seperti menjawab soal ulangan pendek, ya. Tolong dianalisa kasus ini seluas-luas mungkin, jawabannya tidak singkat tetapi lengkap. Misalnya apa yang menyebabkan remaja tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah? Ya. Yang menyebabkannya adalah ini gitu. Menurut analisamu. Jadi tolong jawab selengkap mungkin supaya kita mengena ke kasus ini dan bisa memberkati teman-teman dan paham kenapa temanku tidak mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Oke. Mr. Pika sudah selesai screenshot, Mr. akan stop share ya. Oke, Mr. butuh respon kalian yang paham mengerjakan tugas, yang dengar penjelasan Mr. kasih jempol. Silakan kasih jempol. Oke, Mr. tandain ya, hari ini yang hadir di Zoom 14 orang dan harus kumpul 14 orang hari ini. Temanmu yang nggak hadir nanti Mr. pikirkan lagi. Oke, durasi maksimal 30 menit dari sekarang. Nanti kalau 20 menit sudah selesai atau 25 baru kita bahas secara praktis saja. Oke, thank you. Mr. kasih waktu dimulai dari sekarang. Yang bertanya boleh WhatsApp Mr. Ronald, boleh di chat Zoom. Nggak usah pesan suara, karena Mr. harus buka ini karena panas ya. Nanti takutnya nggak dengar. Terima kasih. Oke, Mr. akan jelaskan dulu secara singkat mengenai tugas ini. Kenapa Mr. minta, tadi kan sudah Mr. singgung juga.
Mister tambahin lagi. Ya, Mister ini dari hati nurani Mister ya. Mister udah pernah seumur kalian. Kalian yang belum pernah seumur Mister. Jadi Mister sudah ngerti lah anak remaja itu seperti apa. Ya. Jangan nanti seperti Mister, udah umur 20-an lewat begitu baru menyesal. Menyesal, kenapa aku dulu sekolah nggak serius? Ya. Dulu pernah Mister menyesal sekali karena tidak serius sekolah. Seperti itu. Tapi waktu Mister menjalaninya, Mister nggak menyesal. Karena penyesalan datang terlambat. Santai aja Mister. Guru Mister yang jengkel. Guru Mister yang stres. Gitu. Menghadapi ini, Ronald ini gitu. Tapi ternyata itu membuat Mister itu nggak mendapatkan apa-apa dalam pendidikan gitu. Karena memang nggak bertanggung jawab. Jadi kasihan sekali gitu kalau ada siswa yang nggak paham kenapa dia harus sekolah, kenapa dia harus belajar. Ya, come on, latihlah dirimu bertanggung jawab dalam hal kecil. Ini tugas-tugas ini hanya melatih diri. Serius, kamu mengerjakan tugas di sekolah itu hanya untuk melatih dirimu. Karena kamu ini sedang dipersiapkan ke depan menjadi pemimpin hebat. Pemimpin hebat yang bukan saja lingkupnya cuman di desamu barangkali atau di kampungmu. Tapi ini bisa lingkup Bali, bahkan lingkup nasional. Bahkan bila perlu lingkup internasional. Ya. Sampai ke luar negeri dia mengerjakan tugas negara. Misalnya. Seperti menteri misalnya. Ini bukan hal main-main, nak. Come on, coba ubah persepsimu mengenai tanggung jawab. Seperti itu. Mister mau tanya sebentar. Darmianto, ada Darmianto? Darmianto. Bisa dengar Mister Darmianto? Oh, dia keluar. Oke, Mister mau dengar Monica. Silakan diaktifkan kamera. Monica, bisa dengar Mister? Halo. Oke, diaktifkan kamera. Mister mungkin nggak bisa tanya semua ya. Oke, kamu tulis apa penyebabnya, nak? Kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Kemalasan. Kemalasan. Itu aja. Iya. Kemalasan itu ada obatnya nggak ya? Ada. Apa obatnya? Mister mau beli? Ada nggak obatnya, nak? Mister mau beli, nak? Tolong beli 3 ya. Dapat diskon nggak? Enggak usah beli obat di apotek, Mister, untuk itu apa itu? Kemalasan. Iya. Terus beli di mana? Enggak usah beli. Terus dapatnya dari mana obatnya? Harus belajar untuk mengurangi kemalasan. Berarti nggak ada obatnya. Kan nggak usah dibeli berarti karena nggak ada obatnya. Kalau obatnya ada pasti bisa dibeli. Nggak ada obat yang nggak dijual. Kecuali itu obat digratiskan pemerintah ya. Jadi pada intinya kemalasan itu nggak ada obatnya. Seperti itu. Nah apa solusi kamu buat? Solusinya yang saya buat itu belajar untuk tidak malas. Gimana caranya? Itu praktis sekali. Belajar untuk tidak malas. Gimana caranya belajar untuk tidak malas? Harus gimana ya? Dengan memaksa diri kali gitu, misalnya. Iya, memaksa diri. Ya, menyalipkan kedagingan gitu. Ya semua orang punya kecenderungan malas. Itu roh nenek moyang, itu warisan itu yang paling ajaib tuh. Ya, siapa yang nggak malas? Jangankan kita gitu. Kucing aja kadang-kadang malas ya kan? Seperti. Oke, Mister pikir itu saja diskusi kita hari ini. Silakan diaktifkan kameranya semua. Thank you Monica ya.
Oke, aktifkan semua kamera, kita akan selesai. Ya ini dari hati Mister yang paling terdalam, please. Kalau sekolah itu serius, kerjakan tugas baik-baik, itu melatih dirimu untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Orang tuamu capek-capek kerja cari uang, habis tenaga, habis waktu, menyekolahkan kamu di Tunas Daud, anaknya nggak serius belajar. Seperti itu. Come on, serius. Ya, Pangestu, Aileen, Yehuda, silakan. Aktifkan kameranya. Ya, Aileen, Yehuda. Oke, thank you. Kita doa dulu. Ya, Joshua, pimpin doa, nak. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai pelajaran agama dan budi pekerti. Sekarang kami akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Berkati Mr. Ronald yang sudah mengajarkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan ketua kelas. Greetings. Thank you, Mr. Ronald. God bless you. God bless you. Thank you, God bless you. Silakan break. Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Bisa, Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Hari ini kita ulangan ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, Miss yang akan pimpin doa ya. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Saat ini kami boleh kembali bertemu secara online untuk pembelajaran seni budaya. Bapak, saat ini kami akan mengadakan ulangan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah setiap anak-anak-Mu untuk boleh melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Miss perlu review lagi untuk materi bab 1. Untuk bukunya sudah ya, jadi kalian dari minggu sebelumnya Miss sudah minta untuk kalian bagi yang belum bisa download bukunya, bisa kalian screenshot dari soft copy yang Miss bagikan di Zoom. Oke, kalian mengerjakan menggunakan Google Form. Jadi nanti untuk Google Form, Miss akan copy linknya di bagian chat. Kalian bisa klik, nanti bisa masuk di Google Form-nya. Saat kalian mengerjakan Google Form, jika mungkin menggunakan HP, silahkan kalau misalnya mau live, bisa. Nanti kalian bisa masuk kembali di jam 9, jam 10 lebih 10 ya. Jadi silahkan kalian nanti mengerjakan di Google Form, kalian tulis nama, kelas, kemudian setelah selesai submit ya. Oke, tolong nanti dicek lagi sebelum submit ya, karena kalian hanya bisa 1 kali untuk mengisi Google Form yang dibagikan untuk kalian. Oke, Miss akan share untuk Google Form-nya. Miss akan copy ke bagian chat. Oke, silahkan bisa kalian klik bagian Google Form. Bisa kalian isi. Bagi yang ada pertanyaan bisa bertanya. Boleh lewat chat, bisa di-unmute boleh juga ya.
Untuk nama dan kelas langsung diisi.
Miss. Wah, sudah banyak yang selesai ya. Sudah 8 orang yang kumpul di sini. Sudah 8 orang selesai. Waktunya sampai jam 10 lebih 10. Anak-anak yang belum selesai mengerjakan, kerjakan dengan lengkap ya. Jadi kalau kurang lengkap berarti nilainya nggak bisa maksimal ya. Terus biasakan untuk menjawab tidak boleh disingkat-singkat. Oke, ini sudah 9 orang yang kumpul.
Kalian ada 13 orang ya, karena ada 3 orang yang nggak ada. Sudah 10 orang yang kirim. Sudah 11. Miss sudah cek, ini ada beberapa jawaban yang nggak lengkap ya. Hati-hati di nomor 4 itu sebutkan dan jelaskan. Jadi sebutkan alatnya kemudian jelaskan. Berarti kalau hanya disebutkan aja, nilainya setengah dari nilai yang seharusnya. Ini kan ada 5 soal ya. Ini 5 soal, satu nomor itu nilainya 20. Satu nomor nilainya 20. Jadi kalau sebutkan dan jelaskan 5 alat dan bahan dalam menggambar. Hanya disebutkan saja, tidak dijelaskan, berarti nilainya hanya setengah dari 20, nilainya hanya 10. Oke, Miss sudah mulai cek, ini ada beberapa jawaban yang tidak lengkap. Hanya sekedar saja. Oke, sudah 12 orang yang mengumpulkan. Permisi, Miss. Ya, Boleh dilihat ada namanya Jehuda nggak, Miss? Soalnya tadi yang pertama tuh dia agak error dia, Miss. Yehuda. Sebentar. Sebentar. Yehuda sudah. Oke, Miss. Terima kasih. Oke, sudah 12 orang yang mengirimkan. Berarti kurang satu lagi ya. Anak-anak biasa kan kalau kalian mengerjakan yang ini ya, yang lengkap ya, harus teliti pertanyaannya seperti apa.
Jadi kalau misalnya memang harus dijelaskan, jelaskan. Kalau misalnya di situ jelaskan secara singkat, berarti kalian boleh menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Dari penjelasan panjang lebar yang ada di yang sudah dijelaskan, itu boleh kalian buat lebih singkat tetapi jelas. Terus kalau misalnya diminta untuk menyebutkan, berarti ya sebutkan semua ya. Terus satu lagi, tidak usah cepet-cepetan ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini kan waktunya kalian masih panjang. Cepet-cepetan biar cepat selesai ya. Cepat itu belum tentu nilainya nanti bisa maksimal. Kenapa? Karena harus dicek-cek. Dan walaupun misalnya kalian sudah selesai, dicek ulang ya. Entah mungkin salah baca soalnya, atau mungkin kalian misalnya kurang lengkap, atau apa saja kalian bisa cek dengan kalian meneliti kembali. Oke, sudah 13 respon ya. 13 responses. Oke, sudah semuanya. Ya oke, yang mau ke toilet silahkan ke toilet dulu. Ini sudah semuanya kumpul. Oke, masih ada waktu. Miss akan setelkan video bagaimana mewarnai menggunakan pensil warna. Jadi ada beberapa cara ketika kalian mau mewarnai. Mungkin Miss kurang tahu apakah mungkin di SD pernah diajarkan juga cara mewarnainya. Jadi ini bagian dari seni ya. Jadi seni itu sesuatu yang akan terus berkembang. Bahkan pelukis-pelukis dia dengan aliran-aliran mereka ya. Mungkin satu saat kalau kalian tertarik dengan seni, kalian mau masuk ke dunia seni ya, dan menjadi seorang maestro seni, kalian bisa menciptakan satu aliran baru ya. Nah, ilmu seni itu selalu berkembang. Di sini ada beberapa cara untuk mewarnai. Nah, ini yang pertama Miss akan tunjukkan adalah ini cara menggambar pada kertas berwarna hitam. Ya. Sebentar, Miss akan share screen. Miss akan kecilkan audionya. Oh ya, maaf. Sepertinya Miss harus stop dulu untuk, Miss harus pause untuk recordnya ya. Ada yang kendala untuk videonya? Enggak ya? Oke, ulangannya mudah-mudah ya. Tapi untuk teman kalian ada 3 orang yang belum mengikuti ulangan, jadi Miss harapkan tidak ada yang menginformasikan untuk soal-soal ulangannya ya. Jadi supaya semuanya bisa belajar sendiri-sendiri dan juga bisa menilai kemampuannya. Oke, untuk hari ini untuk seni budaya Miss cukupkan sampai di sini. Kalian ada bonus waktu untuk kalian bisa istirahat dan makan ya. Silakan mungkin juga yang belum sarapan pagi ya. Tapi sebelum selesai kita berdoa dulu. Bisa bantu Miss salah satu untuk berdoa? Boleh siapa saja?
Oke, mari kita berdoa. Belum kedengeran. Ya, Teman-teman, sudah. mari kita berdoa. Dan sekarang bentar lagi kami mau istirahat, berkati makanan kami yang akan kami makan, dan juga berkati Miss Endah yang sudah mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Joshua, terima kasih anak-anak semua. Silakan bisa istirahat, kalian masuk kembali jam 10:30. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan belajar bahasa Indonesia. Kiranya Engkau berkati kami, berkati Mr. Sevin yang akan mengajar kami, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Yuda. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi atau teks imajinasi. Nah, untuk unsur intrinsik ini dia ada 7. Kalian bisa lihat pada halaman 31 LKS kalian. Silakan dibuka halaman 31 dan 32. Oke, baik. Ada 7 unsur intrinsik dalam cerita imajinasi. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah latar, ya. Yang ketiga adalah penokohan, yang keempat sudut pandang, kelima amanat, keenam alur, dan 7 adalah konflik. Ini adalah unsur intrinsik dalam cerita imajinasi. Ada 2 unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini dia ada di dalam cerita imajinasi. Ini yang ada di dalam cerita itu sendiri. Kemudian untuk unsur ekstrinsik itu dia yang berada di luar cerita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tema. Tema ini merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Nah, di sini tema itu dasar dari sebuah cerita. Dasarnya cerita itu kemudian dikembangkan oleh pengarang menjadi satu kesatuan cerita imajinasi. Tema yang sering diangkat dalam karya adalah masalah kehidupan. Banyak sekali masalah kehidupan itu kemudian diangkat menjadi sebuah karya. Itu yang menjadi dasar dari cerita sebuah karya. Nah, di sini masalah tersebut berupa pengalaman yang bersifat individual dan sosial. Biasanya tema yang diangkat ini misalnya cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap orang tua, cinta tanah air, atau yang lainnya. Kemudian ada juga tema tentang kesetiakawanan, kesetiaan, keadilan. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan atau masalah kehidupan yang dapat diangkat menjadi sebuah cerita, yang dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, inilah tema. Dia merupakan gagasan dasar umum atau ide utama dari sebuah cerita. Unsur intrinsik yang kedua, latar. Nah, latar ini ada 3. Latar atau setting berkaitan dengan tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar ini erat kaitannya dengan 3 hal ini, yaitu latar tempat, latar waktu, atau latar sosial. Dan latar sosial. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Tempat ini berkaitan dengan pertanyaan di mana lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa itu diceritakan. Kalau kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya, Miss Hafin menayangkan sebuah video, dia menceritakan gadis pemalas dan gadis rajin.
Nah, di situ ada latar tempatnya di mana saja, yaitu di rumah, kemudian ada di hutan, kemudian ada di rumah Ibu Peri. Nah, itu adalah latar tempat di mana peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu diceritakan dalam karya fiksi. Yang kedua, waktu. Waktu ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Kalau yang tempat tadi itu di mana, yang kedua waktu ini kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Itu waktunya. Jadi dia berkaitan erat dengan waktu. Kalau cerita pada pertemuan yang lalu, waktunya kapan? Itu pada zaman dahulu. Pada dahulu kala. Pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari, itu dia yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, latar sosial ini menyarankan pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial di masyarakat. Oke, ini erat kaitannya dengan tata cara kehidupan sosial yang mencakup kebiasaan hidup, kemudian adat istiadat suatu daerah, kemudian tradisi suatu daerah, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bersikap. Ini perilaku kehidupan sosial masyarakat. Tadi ada kebiasaan hidup, adat istiadat, kemudian ada tradisi, keyakinan, pandangan hidup. Itu tadi latar. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Ada tokoh, penokohan, dan perwatakan. Nah, di sini penokohan atau perwatakan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang. Tentang seseorang ini siapa? Ya, tentang tokoh itu sendiri yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pada cerita yang sebelumnya, di situ ada tokoh ayah, ibu tiri, saudara tiri yaitu si pemalas, dan gadis rajin. Ada 4 tokoh. Nah, bagaimana pengarang melukiskan tokoh-tokoh itu? Di situ gadis rajin digambarkan atau dilukiskan sebagai sosok yang baik hati, penolong, sabar, ramah, kemudian penyayang. Berbeda dengan gadis yang pemalas. Di situ diceritakan bahwa dia tidak mau membantu orang lain. Diceritakan di situ bahwa dia gadis yang pemalas, gitu ya. Di situ dilukiskan dengan jelas, digambarkan dengan jelas mengenai tokoh tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita itu. Oke, ini ada penokohan. Sudah 3. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan yang ketiga ada sudut pandang campuran. Oke, sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau kita lihat biasanya dalam sebuah cerita itu ada naratornya. Nah, di sini narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita itu. Yang menceritakan cerita itu. Untuk sudut pandang orang ketiga ini biasanya narator berada di luar. Dia berada di luar cerita. Jadi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Apa saja kata ganti orang ketiga itu? Yaitu iya, dia, mereka, kemudian penyebutan nama, misalnya Delia, Rahmat, Andi. Nah, itu adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi narator berada di luar cerita. Dia menceritakan suatu kisah milik orang lain. Bagaimana dengan sudut pandang orang pertama? Kalau sudut pandang orang pertama itu dia narator di sini dia ikut terlibat dalam cerita itu. Nah, untuk kata ganti orang yang digunakan biasanya menggunakan aku. Jadi narator itu menceritakan kisahnya sendiri. Dia bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau sudut pandang orang ketiga tadi menggunakan kata ganti dia, mereka. Kalau sudut pandang orang pertama ini dia menggunakan kata ganti aku. Jadi si narator itu dia terlibat dalam cerita dan dia menceritakan kembali kisahnya itu.
Kemudian yang ketiga, sudut pandang campuran ini dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi ada dua sudut pandang yang digunakan, yaitu sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Itu dari sudut pandang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Saya mau nanya, Miss. Oke, silakan. Siapa ini, Nak? Velove. Oke, Velove, silakan. Kan ada sudut pandang orang ketiga sama sudut pandang orang pertama. Kok nggak ada sudut pandang orang kedua? Oke, terima kasih Velove. Nah, oke, baik. Miss, sudah paham. Oke. Oke. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Pesan dalam sebuah cerita ini mencerminkan pandangan hidup pengarang. Kemudian pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Nah, oke. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menyajikan hikmah yang dapat diambil oleh pembaca atau pendengar dari pengarang. Baik, jadi dalam setiap cerita, entah itu cerita yang disajikan dalam bentuk video, novel, atau yang berbentuk teks, itu dia pasti memiliki amanat, memiliki pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Banyak sekali pesan moral yang disampaikan melalui cerita itu. Biasanya kalau kita lihat ada tokoh yang dia memerankan peran baik dan peran jahat. Yaitu biasanya disebut tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kalau tokoh antagonis itu dia memerankan peran yang jahat, kalau protagonis dia memerankan tokoh yang baik. Nah, dari situ kita bisa tahu, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh itu. Oh, kalau berbohong itu tidak baik toh. Oh, kalau misalnya jujur itu dia merupakan sikap yang baik, dia merupakan cerminan yang baik. Nah, dari situ, dari tingkah laku tokoh itu diharapkan pembaca atau penonton dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah ditampilkan oleh tokoh-tokoh tadi. Nah, di sini pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Jenis persoalan yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Banyak sekali persoalan yang disampaikan. Nah, pesan moral yang disampaikan itu dia jumlahnya tidak terbatas. Jadi dari mana kalian bisa mengambil itu, dari sudut pandang mana kalian dapat mengambil hikmah yang disampaikan oleh pengarang. Oke, ini amanat. Selanjutnya adalah alur. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ada 3 jenis alur, yaitu konvensional, non-konvensional, dan campuran. Untuk alur konvensional, peristiwa dalam cerita dinarasikan urut dari awal sampai akhir. Dia alurnya maju. Kalau alur non-konvensional, peristiwa dalam cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang. Jadi dia menceritakan kembali masa lalu, dia flashback. Kalau campuran, peristiwa dalam cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Yaitu dalam cerita dikisahkan masa kini, kemudian beralih ke masa lalu, kemudian beralih lagi ke masa kini. Untuk yang konvensional ini alurnya itu maju, jadi dari awal sampai akhir diceritakan tanpa menoleh ke belakang. Kalau non-konvensional itu dia menceritakan masa lalu. Kalau campuran dikisahkan masa kini, kemudian ada flashback cerita tentang masa lalu si tokoh, kemudian kembali lagi ke masa kini. Itu tentang alur.
Kemudian yang selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah sesuatu yang dramatik. Konflik di sini mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang yang menyeratkan adanya aksi dan balasan aksi. Nah, dalam sebuah cerita itu pasti ada konflik yang ingin disampaikan. Inilah yang mewarnai keunikan dari suatu cerita imajinasi. Ada konflik di situ. Biasanya kalau kalian tahu cerita bawang merah dan bawang putih, bawang merah di situ dikisahkan dia seorang putri yang jahat, kemudian bawang putih dikisahkan seorang putri yang baik hati, dia penyabar gitu kan. Nah, di situ muncul konflik. Si bawang merah dia iri terhadap bawang putih, terhadap kecantikan bawang putih, kemudian dia mencoba untuk menjahati bawang putih gitu kan. Nah, itu sudah mulai muncul konflik. Bagaimana bawang putih disiksa oleh bawang merah dan disiksa oleh ibunya. Oke, baik. Itu tadi adalah 7 unsur intrinsik dalam cerita imajinasi. Ada 7, yaitu tema, kemudian latar, ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Jadi ada 7 unsur intrinsik dalam cerita imajinasi. Unsur intrinsik ini dia adalah yang berada dalam satu cerita. Ini dia berada di dalam cerita itu sendiri. Yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsik ini dia berada di luar cerita. Yang pertama adalah bahasa. Kalian bisa lihat pada halaman 32 LKS kalian. Bahasa di sini merupakan sarana dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam karya tersebut. Nah, bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Baik, jadi antara pengarang satu dan pengarang lainnya itu dia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, kemudian yang ketiga unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam karya tersebut. Misalnya ada sebuah cerita yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian pengarangnya berasal dari Jawa. Nah, mungkin pasti ada beberapa kata atau kosakata yang masuk ke dalam karya itu, yaitu bahasa daerah yang berasal dari Jawa, bahasa Jawa pasti mungkin akan masuk ke dalam satu karya itu. Ini berkaitan dengan bahasa. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis sebelumnya. Kemudian yang kedua, latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Baik, Miss Evin tadi sudah menyampaikan bahwa pengarang satu dengan pengarang lainnya itu berbeda. Dari segi bahasanya, dari segi ceritanya, itu tergantung dari kondisi pengarang, dari aliran sastra yang dianut pengarang. Kalau kalian simak, kalau kalian amati, kalian tahu pengarang Dewi Lestari? Kalian tahu Dewi Lestari? Terelie tahu? Tahu Terelie? Nggak tahu saya, Miss. Nggak tahu? Nggak tahu, Miss. Itu adalah pengarang-pengarang di Indonesia. Jadi karya-karyanya itu berbeda sekali antara Dewi Lestari dan Terelie. Kalian bisa bandingkan antara pengarang satu dengan pengarang lainnya, itu dia memiliki bahasa yang berbeda, kemudian cerita yang disampaikannya pun berbeda. Itu dilihat dari latar belakang pengarang. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Dalam cerita imajinasi ini dia mengandung nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat. Apa saja itu? Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Nah, untuk nilai moral ini dia erat kaitannya dengan akhlak atau budi pekerti. Misalnya kejujuran, kemudian sabar, keikhlasan, itu dia berkaitan dengan nilai moral. Kemudian untuk nilai sosial, misalnya tenggang rasa, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian tolong menolong, gotong royong, dia termasuk dalam nilai sosial. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Nah, yang ketiga nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan erat dengan adat istiadat, dengan tradisi, dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Misalnya budaya perkawinan, budaya atau adat istiadat kematian, kemudian adat cara berpakaian, budaya kesenian, ada upacara adat, itu dia termasuk dalam nilai budaya. Nah, bagaimana dengan nilai religi? Ini berkaitan dengan ketuhanan, dia berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Kalau politik, dia nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Nah, latar peristiwa politik biasanya dijadikan suatu dokumen sejarah bangsa. Itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Ada 5, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Oke, baik. Itu tadi adalah unsur intrinsik cerita imajinasi. Unsur intrinsik cerita imajinasi. Jadi unsur intrinsik tadi ada 7. Unsur intrinsik tadi ada 7. Dia meliputi tema, latar, kemudian penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Ini adalah 7 unsur intrinsik dari cerita imajinasi. Kemudian untuk unsur ekstrinsik dari cerita imajinasi itu ada 3, yaitu bahasa, kemudian latar belakang pengarang, dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai-nilai itu tadi ada 5, yaitu nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai religi, kemudian ada nilai politik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ini saya mau nanya, Miss. Ini siapa nih? Velove ya? Velove. Oke, Ya. Velove. Ini kan di buku unsur intrinstiknya disuruh scan QR code. Jadi kita scan itu ya QR code-nya biar bisa belajar. Oke, ada di situ. Nah, ini nanti setelah pembelajaran Miss Evin akan share PPT-nya, jadi kalian juga bisa lihat di PPT-nya Miss Evin. Ada di TD Smart. Nanti akan Miss share di TD Smart ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Oke, Dina. Latar tempat, Miss. Latar tempat. Oke, di mana saja latar tempatnya, Nak? Pantai. Di pantai. Apa ya? Perbukitan. Oke. Apa ya? Banyak sih. Di mana lagi? Di kerajaan. Desa Panji. Desa Panji. Oke, terima kasih. Iya, sudah ditemukan latar tempatnya. Tadi ada di laut, di pesisir pantai, di Desa Panji, kemudian di kerajaan ayahnya tadi,
kemudian di hutan, ya. Untuk latar waktunya bagaimana? Tadi satu sudah latar tempat. Latar waktunya? Latar waktunya pada zaman dahulu kala, di situ ada juga siang, ada malam, malam waktu IGD Pasekan tadi tertidur, kemudian siang waktu seorang nahkoda meminta pertolongan dari IGD Pasekan, gitu ya. Oke, sudah satu ditemukan yaitu latar. Apalagi yang lain? Tokoh. Tokoh, oke. Tokohnya siapa saja? Sri Bagening, Gilo Pase, IGD Pasukan, Raksasa, sama penghuni desa. Penghuni desa, ada lagi? Lagi satu saya lupa, Miss. Nahkodanya tadi? Oke, sudah ditemukan tokoh dari cerita legenda Kota Buleleng dan Singaraja. Sudah dua unsur intrinsik. Ada yang lain? Pesan moral apa yang kalian temukan berdasarkan cerita itu tadi? Pesan moral apa yang kalian temukan? Oke, Velove. Kita harus saling membantu. Kita harus saling membantu. Oke, ada lagi? Jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa. Dua, oke. Apa lagi? Dari nahkoda yang meminta tolong kepada IGD Pasekan tadi, kita juga dapat belajar bahwa kita harus menepati janji kita. Tadi nahkoda meminta tolong kepada IGD Pasekan untuk dibebaskan perahunya ya, untuk menyelamatkan penumpang-penumpangnya. Kemudian sudah diselamatkan, nah si nahkodanya memberikan imbalan. Tadi karena sudah dijanjikan sebelumnya bahwa dia menepati janji kepada IGD Pasekan. Oke, ada lagi anak-anak? Ada lagi? Oke, baik. Oke, baik. Ada dua pokok bahasan kita pada pembelajaran hari ini, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi. Unsur intrinsik dalam cerita imajinasi apa saja? Unsur intrinsik dalam cerita imajinasi, Pangestu Giri? Halo Giri. Halo. Halo Giri, unsur intrinsik dari cerita imajinasi apa saja, Nak? Aileen bisa membantu? Oke, Casey. Tema, latar, dan penokohan. Baik. Tadi ada 7, sudah terjawab 3, tema, latar, dan penokohan. Masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Joshua. Joshua? Halo Joshua. Oke. Sudut pandang. Sudut pandang, oke. Baik, sudah ada tema, latar, penokohan, sudut pandang. Ini J, amanat. 5, masih ada 2 lagi.
Masih ada 2 lagi. Tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat. 2 lagi apa? Alur. 1 lagi. Ada 7. Tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur. 1 lagi? 1 lagi? Awalan huruf K? Konflik. Ya, konflik. Baik, terima kasih, Jay. Ada 7 unsur intrinsik dalam cerita imajinasi, yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, alur, dan konflik. Jadi 7 unsur intrinsik itu dia ada di dalam cerita. Dia ada dalam satu cerita imajinasi. Kemudian unsur ekstrinsik cerita imajinasi ada berapa? Unsur ekstrinsik cerita imajinasi ada berapa, anak-anak? Unsur ekstrinsik, tadi sudah unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik dari cerita imajinasi. Halo anak-anak, ada berapa? Elias? Hai El? Hai El? Halo Miss. Oke, El, ada berapa unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi, El? Halo. Oke, mungkin Monica bisa membantu. Ya, Miss. Monica, ada berapa unsur ekstrinsik cerita imajinasi, Nak? 5. Ada 5? Banyak sekali. Apa saja itu? Ada? 3. Ada 3. Oke, apa saja? Apa saja? Saya lupa, Miss. Oke, ada di buku pada halaman 32. Ada 3 unsur ekstrinsik cerita imajinasi. Bahasa, latar belakang, dan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita imajinasi. Oke, itu adalah 3 unsur ekstrinsik cerita imajinasi. Baik, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu dia ada di dalam cerita, kalau unsur ekstrinsik dia ada di luar dari cerita imajinasi. Unsur intrinsik apa lagi yang kalian temukan? Amanat apa yang kalian temukan dari cerita itu? Amanat apa yang ingin disampaikan penulis atau pengarang berdasarkan cerita itu? Silahkan, siapa yang mau angkat tangan? Silahkan, tidak ada? Lingga? Ada Lingga? Ya, Miss. Oke, Lingga, amanat apa yang Ya. kamu temukan berdasarkan cerita yang sudah ditampilkan tadi, Nak? Saya nggak terlalu tahu, Miss. Oke, baik. Yang lain mungkin? Tidak ada?
Baik, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Miss Afin akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Miss Afin minta tolong Christian Roland untuk pimpin doa. Sebelumnya tolong dibuka sebentar kameranya anak-anak. Oke, terima kasih. Christian Roland, Miss Afin minta tolong untuk pimpin doanya ya nak. Ya, Miss. Oke, silahkan. Halo. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar bahasa Indonesia ya Tuhan. Semoga pelajaran tadi bisa berguna bagi masa depan kita. Terus, makasih karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Roland. Terima kasih anak-anak. Hi Jay, hi Dewi, Joshua. Hi, Adeline. I don't know. Halo, Miss. Hello. Peng Justu, Christian. Where's Putu, Stephen, Daniel, Aileen, Jehuda, Monica, Damianto, and Vilov. There you go. Hi guys. Hi ladies. How are you? Good? Yeah? Good. So today you guys have a test. Oh, I heard a doorbell. Who is that? Okay. So you guys have a test today, okay? So what I'm going to do is I'm going to share the link on the chat. Okay, you guys have 40 minutes to do this. So it's 11, you guys can start 45, 11, 45, 30. So you guys have until 11:25 to do this. You guys probably won't need the full 40 minutes, but I'll see as people are submitting your test, okay? Once you click on the link, it's going to give you to a Google form. It's going to ask for your email address. You are putting an email address in there, okay? You are putting an email address, and there's also a part where you put your name. So you're going to put your email address, and then on the where it says your name, you're going to put your name, okay? There's not a spot that put your class because I didn't make it because I don't need to. Okay. Let's see. Okay. So let's see. Hold on, let me get the link. Okay, so everybody sees the link on the chat. So you can start now, okay? If you finished early, you get to relax, okay? Because we have to wait for everybody else to finish, okay? You are not allowed to leave the class after your test because I'm going to do a lesson, okay? So I would like everybody to be here, okay?